Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wa dzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Shadaqallahul aliyul azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang kami muliakan, saya ingatkan kembali bahwa ilmu tauhid atau ilmu yang mempelajari tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala, ya regama pasewai ripong Allah taala, itu adalah ilmu yang paling penting dalam kehidupan kita. Nasabah namo pikku kanjana sampajata, namo kanjana puasata, hajita, umrata, kalau kita majaya pasiwat dari Allah Ta'ala, itu akan sia-sia. Ada seorang, kalau tidak salah Ja'far Shadiq ya, itanaiwi makanya rukumil lodoki nasang magi je denang kana pitai ki pongalataga gagi lawe, maka depeku je calan nali ku pongalatala na demi seng pongalatala. Maka itulah walillahil asmaul husna pada ubiha. Ya pongalatala mempunyai nama-nama mulia, nama-nama bagus, maka kalau Anda berdoa, itu berdoalah dengan asmaul husna. Makanya pada malam hari ini salah satu namanya Allah Subhanahu wa taala yang kita mau pelajari adalah Al-Musawwir. Jadi angka sana pun Allah taala tubuh pada salah satunya asmaul husna adalah Al-Musawwir. Nah, ada beberapa tanggapan yang dimaksud dengan Al-Musawwir. Yang pertama, ada ulama yang mendefinisikan Al-Musawwir adalah allazi khalaqa khalqahu kaifa syaa. Artinya yang dimaksud dengan Al-Musawwir adalah Allah yang menciptakan makhluknya kaipasa, ya sesuai dengan kemauannya, dan bantu sesuai dengan kemauannya. Wa sawwara jami'al mawjudati wa rattabaha fa'ata kulla syai'in minha suratan khassatan wa hay'atan mufradatan yatamayyazu biha ala ikhtilafiha wa kasratiha wa sawwara kulla suratin la alal misalin ihtazahu wala rasamin irtasamahu. Jadi sekali lagi, itu yang dinamakan Al-Musawwir. Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya sesuai dengan kemauannya. Nah bantu ipong Allah taala ia rogaga angke kulinohe nah susungi baru memberikan bentuk setiap sesuatu itu. Pada di rupa tawe ada khusus. Angka metode bentuk tahu khusus ini tidak sama dengan kucing, tidak sama dengan buaya, tidak sama dengan puarang dan lain sebagainya. Ada khusus itu. Nah, siapa yang menginginkan seperti itu? Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa ayatnya? Di dalam Al-Qur'an, nataqa bihil Qur'anu isman wa tatakarrara fi'lan. Jadi kalimat Al-Musawwir itu
cuma satu kali terdapat dalam Al-Quran, yaitu dalam surah Al-Hasyr ayat 24. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir. Apa yang dimaksud dengan huwallahul khaliq? Al-khaliq adalah yang mencipta, al-bari yaitu mengadakan, al-musawwir adalah yang membentuk. Jadi ada ulama yang mengatakan bahwa al-khaliq itu yang mengadakan sesuatu dari tidak ada menjadi ada. Itu al-khaliq. Itulah al-khaliq, sifat asalnya Allah Ta'ala al-khaliq. Dia yang mengeluarkan sesuatu dari tidak ada menjadi ada. Yaitu si al-bari'u, menciptakan manusia dari tanah. Yaitu si al-musawwir, inilah yang membentuk manusia dalam rahimnya perempuan. Nah, itulah dalam Al-Quran, huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Dialah Allah itu ya yang membentuk kita dalam rahimnya ibu tak. Ada yang jadi laki-laki, ada yang jadi perempuan dan lain sebagainya, seperti itu. Kemudian di dalam Al-Quran surah Al-A'raf, walaqad khalaqnakum tsumma sawwarnakum. Nah, kami telah menciptakan kamu, tsumma sawwarnakum, kemudian kami membentuk kamu. Nah, inilah ayatnya. Jadi yang jelasnya irpung Allah Ta'ala salah satu namanya adalah Al-Musawwir. Jadi apa yang diinginkan Allah Subhanahu wa Ta'ala ada nakilur pung Allah Ta'ala dalam namanya ini Al-Musawwir. Yang perlu kita yakini sekarang bahwa dunia yang ada ini yang bermacam-macam ciptaannya, ada al-jaliyah angkan umatanrang, ada yang tersembunyi, kemudian ada yang bisa dirasakan tapi tidak bisa dilihat, ada yang masuk akal tapi tidak bisa dilihat. Kan seperti angin, kan bisa dirasa tapi tidak bisa dilihat. Inilah yang membuktikan semua Bapak bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada. Karena tidak akan mungkin terjadi susunan yang indah seperti ini, bentuk yang seperti ini, seandainya tidak ada pembuatnya itu Al-Musawwir. Terbayangkan ini masih kita kanjana, ada kaligrafinya kayak pada kulawang, tiangnya mengkilat, tehilnya marmarnya dan lain sebagainya. Bagus sekali Bu Padi, karpetnya bagus, indah, lampu soli maneng, itu indah. Masjid ini bagaimana dengan dunia yang sangat indah diciptakan oleh Allah? Tidak akan mungkin dena mungkin makanja bentuknya gagak kulino seandainya tidak ada yang mengatur itu. Siapa itu Al-Musawwir? Jadi nama lainnya Allah itu adalah Al-Musawwir. Jadi kita dituntut sekarang ini harus dipercaya bahwa yang membentuk dunia ini ada gunung, ada langit, ada bintang, ada matahari. Pasti ada yang membentuk dan menyusun itu. Itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tentunya kita sebagai manusia ini punya proses kejadian ya. Dalam bentukannya kita punya proses. Kita punya proses dalam kejadian tak ini sebagai manusia. Oleh karena itu proses kejadian manusia ini dibentuk dalam rahim tadi, itu perlu kita perhatikan. Allah memang yang membentuk kita, maka ada orani ma'atu anakmu, makunrai ma'atu anakmu. Kemarin kan ada yang mempertanyakan bahwa sekarang ini ilmu pengetahuan sudah dapat menjangkau bahwa orani anaknya ma'atu yehe, makunrai ma'atu, sudah ada yang terungkap. Tapi ternyata Bapak hanya sebagian kecil itu yang terungkap. Karena itu termasuk rahasia ilahi. Yang bisa diungkap dokter itu baru jenis kelaminnya. Itu pun nanti setelah perempuan hamil. Dan ilmu kedokteran belum bisa menjangkau bahwa janin yang dalam perut ibunya ini
Apakah dia termasuk orang kaya kalau lahir? Apakah termasuk orang pintar kalau lahir? Apakah dia termasuk orang sehat atau orang sakit? Apakah dia nanti berapa umurnya kalau dia lahir? Sampai 60 tahun, 50 tahun, 40 tahun baru meninggal dunia. Ilmu kedokteran tidak bisa itu. Ilmu kedokteran tidak bisa menjangkau itu. Itulah termasuk rahasia Tuhan. Itu kata Syekh Atiyah Sakar dalam bukunya Al-Fatawa fi Ahsanil Kalam fil Fatawa. Jadi akan tetapi Bu Pak ya, walaupun Allah Subhanahu wa taala membentuk kita dalam tubuhnya orang tua kita dalam rahim itu, tentunya kita punya andil juga. Batuan ya koto mabolo ngambo nama bolo tu indo nai sila da kapa pada Cina anak-anak kamakero di mabolo tu anak makero kamakero tu. Bukan kita menghina orang ya, tidak, tapi kita berbicara seperti itu karena kita mau lihat kekuasaan Allah. Ya korang Afrika Indo Afrika tu ambo nai mulut oleh pada orang Eropa kalau tidak bisa seperti itu. Jadi seakan-akan ada polanya. Ya koto maputih Indo na maputih ambo na, insya Allah anak-anak maputih itu. Makanya pernah terjadi ada pada zaman Nabi itu maputih ambo na maputih Indo na manang kamabolong anak-anak. Curiga ini suaminya dikira berselingkuh itu istrinya. Berselingkuh ku apa? Manang kamabolong anakmu. Nah ya maputih ku maputih itu. Ternyata sang anak ini ada kakeknya orang Afrika atau mabolong. Jadi mama nai apa kunini nama bolong. Nah hadirin yang kami muliakan, itu adalah persoalan masalah bentuk. Dan saya ingin ingatkan Bu Paya, saya ingin ingatkan kepada kita semuanya, Allah Subhanahu wa taala itu yang membentuk manusia dalam rahim ibunya. Makanya tuh kalau kita meminta anak wadi matoki milolori pun Allah Ta'ala, kan itu kan doanya siapa namanya pernah kita pelajari, doanya Nabi Zakaria ya, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Kita minta kepada Allah supaya Allah memberikan anak yang thayyib kepada kita. Anak makanja tu ni sipana makanja tu ni ampena, atau kita minta anak soleh. Dan jangan sembarang kita minta. Jangan ya minta makanjai. Kalau kita berdoa kepada Allah itu, makanya kau kemakun remat tampu ya musawir. Tak pakanjaki kasih anakku, tak pakanjaki kasih bantu anakku. Kamu makwiro. Ada katanya orang di sana minta. Ya ro tawero milodongi. Puang talinga kasih wija-wija tanah podo ang kana aku namo salah-salam yang penting ang kamu salah-salah tuh ang anak-anak. Makanya jangan sembarang diminta. Kemudian selanjutnya yang perlu kita perhatikan, ini masalah al-musawwir ya. Tentunya yang perlu kita minta itu adalah iro isapairo iya komelo ki makanja anak ta. Kan ada istilah dalam bahasa Indonesia itu buah jatuh tidak jauh dari pohonnya di. Kan seperti itu. Terutama di orone komelo ki makanja sipa anak ta melo ki makanja ampe anak ta. Jangan sembarang perempuan di peristri. Nabi mengatakan itu jangan sembarang kau letakkan spermamu. Letakkanlah kepada perempuan yang baik maka akan terlahir anak yang baik. Dan jangan cuma sekadar dilihat bentuknya, casingnya dilihat, lihat itu isinya. Napa guru Nabi Muhammad SAW, perempuan juga seperti itu. Jangan sembarang kita persuami supaya nanti anak yang lahir dari rahimta itu anak-anak yang baik. Karena mega duina aku jangan sembarang. Ini perintah Rasulullah SAW. Kemudian kan tadi saya katakan bahwa Allah yang membentuk itu dalam rahimnya perempuannya.
laki-laki atau perempuan, tapi kan ada usaha supaya kita melahirkan anak yang baik. Tadi itu melalui doa. Kita pilih perempuan yang baik, Pak Adi, supaya bisa mengandung keturunan tak. Kita pilih laki-laki, jangan sembarang laki-laki, supaya kita bisa memperoleh benih yang baik. Makanya itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik mau melakukan hubungan suami istri, kita berdoa supaya dapat melahirkan anak yang baik. Kata para ulama doa itu, Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitana ma razaqtana. Kita minta kepada Allah supaya kita dijauhkan dari gangguan syaitan ketika kita melakukan hubungan suami istri. Kemudian apabila nanti itu hasil hubungan suami istri kita berhasil menjadi seorang anak, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari gangguan ini. Saya tidak tahu di Pinrang ini, di Sulawesi Selatan, makai ketemu mana makaleleng. Mungkin dia tidak berdoa. Angkana mimana wali, desa kana mangu bentukna, kambana, salah itu ranjang-ranjang dicuna walu tekwe. Sama maafin ya. Perlu kita logikakan itu. Kenapa Allah membentuk anak seperti itu, anak wali tidak nampak oleh mata? Karena toga Anda digauli setan. Karena seperti itu. Angkana mimana, jelaskan itu dinru di. Mimana dinru. Buaja. Angka kurumi kampung. Angka tu mak bunuh puarang. Ketua bunuh puarang apa macam yang relit terlalu manuna. Ba purana itu kapan naunu di na bampa bawa misading. Macam yang ketua micai okoro bali bolana. Magi na macam panasnya anak nali pajini pacalang. Panasnya anak rupu orang itu. Inilah yang jadi masalah. Makanya rupu nana manu. Ini kita suruh lo mana terlalu manuku. Jadi lo bampai. Panganamu. Inilah persoalan hadirin yang kami muliakan. Apakah Allah membentuk manusia seperti itu? Ini yang perlu kita ingat. Makanya jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tolong miloloki ripo Allah taala. Jangan kita jauh dari Allah. Kemudian yang jelas nanti gaga-gaga masusah kupong Allah taala melo mupadi. Itu nanti di akhirat. Berbicara masalah akhirat kan. Orang kembali dihidupkan. Ipali sumaneng itu lambelulanta yang sudah hancur. Kemudian jari-jari tersusun kembali. Apa kata Allah dalam surah Al-Qiyamah? Bala qadirina ala an nusawwiya banana. Allah Subhanahu wa taala maha mampu untuk menyusun kembali jari-jarinya manusia ini di akhirat. Dan salah satu bentukannya Allah Subhanahu wa taala dalam tubuh itu ada yang dinamakan ajabuz zambi. Ajabuz zambi dalam bahasa Indonesia itu tulang ekornya manusia. Itu tulang ekor rupanya lepan atau itu. Angkatlah lepan. Kalau kita makan semangka kan ada bijinya. Kupurayan dari semangker, ya bengi lepan itu memang. Nah manusia nanti dibangkitkan itu boleh hancur seluruh tubuh tak ini. Tengkorak tapi itu ajabuz zambi katanya tidak hancur. Itu yang dinamakan tulang ekor di belakang sini. Tidak hancur. Itu nanti akan dibangkitkan kembali. Makro di. Nah, seperti itu. Jadi makro itu Allah Subhanahu wa taala menginginkan seperti itu ya. Allah menginginkan seperti itu. Jadi termasuk yang perlu kita ingat itu supaya makanja jajian anak ta itu kalau menguriwa imakun rai agak sana marajing imakun rai mana di itu tinggal rangpung Allah taala al-musawwir. Apa yang kita bacakan itu perempuan menguriwa ya itu bacanya Ayatul Kursi, bacanya surah Al-A'raf ayat 54, inna rabbakumullahu allazi khalaqas samawati wal arda 1 sampai akhir ayat itu. Kemudian bacakan qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Napa kimilo doang? Apa rilodon ini mani? Ya kulitis sama bahasa ya hayyu ya qayyum. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastagisu. Kita bisa berdoa pakai bahasa Bugis. Ya Allah tapalomolomi kasih mimana, tapalomolomi mimana, insyaallah.
istri itu akan melahirkan dari bentukan Tuhan itu dengan cara yang mudah dan gampang. Kenapa? Sebab pesantren iku Allah Ta'ala pancaji yang membentuk makhluk sesuai dengan keinginannya. Kemudian supaya makanja ini itu kita azankan anak-anak. Jadi anak ibangangi. Ada mengatakan katanya hadisnya dhaif. Ini pasti demi hadis saya membaca. Kenapa si ditomi pentahkik minta? Coba pentahkik yang lain. Kalau ada katanya anak dilahirkan itu, dia sangkan telinga kanan dikomatkan dalam di telinga kiri, itu tidak akan diganggu oleh umus sibayan. Nah, ada ulama tidak percaya namanya umus sibayan, dan banyak pendapat tentang itu umus sibayan. Tapi ada yang mengatakan itu katanya jin yang khusus mengganggu anak-anak kecil. Jadi ada makalah angkat pas sampai lebangan dicilin anak-anaknya. Lekama kena detonnya lo mas sumpahjan. Yang pertama kita mau perdengarkan itu anak kalimat Allahu Akbar masa rumah raja pun Allah Ta'ala barakanero. Kemudian selanjutnya saya pernah membaca kalau tidak salah di dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu yang ditulis oleh Profesor Wahbah Suhaili. Maka dia kalau yake kayak anak-anak nateng kita talada bukuna bimbe sanu-sanu ngagere batuan nomor masai buku-bukunna ya aku mau buang dia masih ya polo jadi aja nalai letak talak buku-bukunna tapi ini si kapan nale uring ini nale uring kapan kena semua lutu kan ni sana bimbe karena aja mau tahu bukunna ya ku itu nui pada di tanah Arab itu namanya kambing guling ya boleh tapi ku dia tapi nasu dan suaka dia sana roh. Nah ini ina sukari ay. Maka leles sedina ali panne ka apa ko sini aji bimbe. Ya kalau lu mau ripa. Tapi itu adalah nasang agasanan rekrut itu sanu-sanuangan tafaul. Hadirin yang kami muliakan. Tapi banyak persoalan yang kita hadapi sekarang tentang al-musawwir ini. Allah Subhanahu wa taala yang membentuk manusia sesuai dengan keinginannya. Tapi yakin dan percaya seluruh apa yang diciptakan Allah itu adalah baik. Kalau ada yang tidak baik, pasti ada hikmahnya itu. Engkau kasih anak-anak salah-salang, digaga timunna, digaga dan lain sebagainya. Yakin ibu bapak pasti ada hikmahnya itu. Apakah imam pitanga kosana pun Allah Ta'ala coba dokter coba bikin seperti ini. Itu tantangan buat manusia. Sekarang bagaimana dengan prosesnya itu bayi tabung? Kan Allah mengatakan bahwa Allah menciptakan manusia, membentuk manusia dalam rahim ibunya. Nah, jadi bagaimana dengan bayi tabung? Saya pernah ditanya orang, Ustaz, engkau nasang amureku kasih degaga anakna, wadi moga makamu bayi tabung. Boleh atau tidak? Para ulama menjawab, kalau ada perempuan lemah kandungannya, istilahnya kalau tidak salah itu bapalopia, itu dalam ilmu biologi kalau tidak salah namanya itu anunya indung telurnya di alunna malam mai kandungan ada nuli matampu boleh dia bikin bayi tabung itu dengan catatan spermanya suami dan indung telurnya perempuan istrinya. Tidak boleh mengambil laki-laki lain. Tidak boleh. Iya mana sebut angkalingan roh. Kalau bikin bayi tabung boleh. Ulama membolehkan bayi tabung. Kalau ada perempuan tidak ada anaknya, dia nuli matampue. Nasabah malam kandungan dan lain boleh bikin bayi tabung. Tapi dengan catatan, we mandina laki tetap pakai. Dia nawad di we mandina beli bolata. Iya karena bukan anak itu. Tidak boleh. Tidak boleh. Saya pernah ditanya begitu boleh kau tidak? Bagaimana ini katanya ini apa namanya suami katanya impoten digaga nunna jangan tidak boleh. Ya aku digaga nanti sabar lagi dan kita selalu minta kepada Allah Subhanahu wa taala ada jalannya. Yang penting kita percaya. Bayangkan itu tadi siapa namanya Nabi Zakaria, matuani Nabi Zakaria, matuani benina tapi karena dia yakin dengan kekuasaan Allah maka lahir anaknya Nabi Yahya.
Itu dalam Al-Qur'an, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midarara wa yumdidalakum bi amwalin wa banin. Ungkamanang tulis istighfar ki astagfirullahaladzim wa atubu ilaik. Asal apa kimilo doang. Nah, jadi bayi tabung itu boleh dengan catatan itu suami istri. Kata Nabi ini, nah itu tidak boleh. Haram hukumnya. Kemudian ada yang bertanya bagaimana dengan operasi plastik? Kamu merubah bentuk di angkat topannya, operasi ngana mancaji pada rai. Nah, boleh atau tidak? Karena ada katanya ayat, ada hadis mengatakan innallaha jamilu yuhibbu jamal. Sesungguhnya Allah itu indah, menyukai yang indah. Para ulama kita mengatakan bahwa operasi plastik itu boleh kalau alasan medis. Angkat umpamanya motor tapa nyunyu tapana punya mana tapana itu capu lagina. Operasi plastik dengan alasan medis supaya mana kasih itu tatu itu bangin itu dibolehkan. Tapi kalau operasi plastik karena untuk masalah kecantikan itu haram hukumnya. Kan hati-hati ki. Aja nih taroba ya nuna pong Allah Ta'ala ko panyaki sabara ki. Aja nah. Tidak usah kita rubah. Karena tidak semua yang mancung itu cantik. Aku ni rumon rubu pak akuasan na pong Allah Ta'ala. Kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pada mana pak pujita. Dengar. Angka puji mabulok kapue. Angka puji wisau matangi, angka puji maputih, angka puji macam lain. Kenapa? Di situlah bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita itu orang berkulit hitam tidak usah kita minder. Tidak usah kita minder. Ini berkulit putih tidak usah kita terlalu meremehkan orang. Karena kenapa? Karena ternyata Tuhan itu tidak melihat kulitnya manusia. Tidak melihat nasabnya orang, tapi apa yang dilihat, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling bertakwa yang dilihat oleh Allah. Nah, jadi operasi plastik itu katanya kalau alasan medis boleh, tapi kalau alasan masalah kecantikan itu tidak boleh. Karena merubah ini bentuk Allah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dan bahaya hadirin yang kami muliakan, angka tahu panya kasidi operasi ngana maka kau dia nagagay ngana. Kenapa? Karena gagal operasi. Gagal operasinya kan tidak tahu apakah selalu mau dikontrol tiap bulan itu khusus operasi begitu purai operasi tak pada gagal duina tidak ada dipakai pergi kontrol sama dokter mereka capek nggak ada sisanya. Kenapa? Karena anda tidak mensyukuri pemberian Tuhan. Lagi syakartum la azidannakum wa in kafartum inna azabi lasyadid. Jadi itu operasi plastik dan lain sebagainya. Baik, tidak usah. Yang pakai tato, maka anda di watak kali kenapa kita mau rubah lagi menjadi tato dan lain sebagainya. Tato itu hukumnya haram. Rasulullah mengatakan orang yang tato dan minta ditato sama-sama jadi laknat oleh Allah. Aja lah tempat tato. Jadi bagaimana kalau ada orang umpamanya waktu anak muda buat tato perlu mana tato alelena. Pada mata isang nga, tisong itu kuwang ketatuan ko bagaimana kalau yang seperti itu? Apakah wajib dihilangkan atau tidak? Kalau bisa dihilangkan, perlu dihilangkan itu. Tapi kalau umpamanya dihilangkan, nawad dingin nasulangi watak kaleta, aja anak yalai. Cukup kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan jangan kita merasa bangga ada tato tak. Ilo dan pebani bulu kala ta'ala. Karena itu tato bahaya. Karena jangan sampai meresap ke dalam dan lain sebagainya itu. Nah halangi wejene, dia itu namanya sejeneta. Sama itu bupanu ya. Apa namanya? Tanam alis atau sulam alis tuh hati-hati ki. Ini ngaci itu akhirnya dan lain sebagainya. Jangan sampai itu tidak meresap air dia nuta kue. Dia itu sejeneta. Ya kau ya tapakoni jitu anita makan jamuna. Engkau wita apa pernah saya lihat sabu bu pandit tidak boleh kita gosip orang tapi kita akan namanya ini pembelajaran ya. Saya pernah lihat ada perempuan itu capuan nina kalau napa sele tato.
ais majalah ya wita betul nalina makan tapi di ais. Jadi makanya itu kecantikan bu relatif ya. Makanya tidak usah kita rubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allahul Musawwir. Dia yang telah membentuk kita sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap ciptaan Allah itu pasti ada hikmahnya. Nah, itulah santakrahu syawwa wa khairul lakum wa santuhibu syawwa wa syarrul lakum wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Nah, operasi hidung, operasi plastik dan lain sebagainya itu para ulama kita melarang kalau tidak ada manfaatnya. Kalau sekedar masalah kosmetik, masalah kecantikan tidak usah. Kecuali masalah medis itu operasi hidung umpamanya tuh. Ada orang pesek, penyah, tersumbat saluran hidungnya itu karena ada daging di dalamnya dan dioperasi, diangkat supaya mancung cedek keberadaan tersumbat. Itu tidak jadi masalah karena masalah medis. Tapi karena melumi cantik, jangan mi. Nah itu makanya para ulama kita melarang yang seperti itu. Nah termasuk masalah rambut itu. Masalah rambut tidak usah kita rubah model rambutnya. Aja teman-teman samir mabolong. Dilarang itu. Dilarang pakai samir hitam. Nah, para ulama kita mengatakan boleh samir itu yang pirang warna hijau, warna kuning, warna merah boleh. Tapi rata-rata walaupun bupai itu juga perlu kita lihat, walaupun agama membolehkan kita tapi tidak sesuai dengan tradisi aja nah tapi kau ini mapiraki itu mana tekau ya rona gaya paga warna biru biluana karena identik itu pirang perempuan nakal kan begitu di perempuan nakal apalagi kalau najil bala pitalin biluan macam lama kau mai dan itu yang perlu kita ingat persoalan masalah uban itu Sidi bu papa masina pun Allah Ta'ala itu latan tipu syai bapak inna nurul muslimi yaumal qiyamah. Makanya Nabi itu melarang mencabut uban. Kenapa? Karena nanti di akhirat uban itu menjadi lampu di akhirat, menjadi senter itu matu asuri muhina pun Allah Ta'ala itu telah ubatta. Mudah-mudahan menjadi senter lelaki buru, menjadi senter matu itu ubatta. Jadi kong katu tomato amiga ubanna nama seki pun Allah Ta'ala itu. Jadi kong ketemu tuan gagal uban nai bahaya itu. Nah kemudian CDPD termasuk yang perlu kita perhatikan itu masalah kalau musawwir ada namanya menggambar. Rasulullah SAW mengatakan asyadun nasi azaba yaumal qiyamati al musawwirun. Orang yang paling keras siksaannya nanti di akhirat itu al-musawwirun. Musawwir itu ada mengatakan pelukis atau fotografi. Itu yang matu pacalana. Manusia yang paling keras siksaannya nanti itu apa namanya? Tukang foto. Nah, kemudian Allah mengatakan innal malaikata la tadkhulu baitan fihi surah. Malaikat itu tidak masuk rumahnya orang kalau ada gambar. Nah ini yang menjadi bupa persoalan ya. Ini kalau ulama Arab Saudi bupa tolong dengar baik-baik. Kalau ulama Arab Saudi seperti Syekh Abdullah bin Bas dia mengambil zahiriahnya hadis ini. Pokoknya segala macam bentuk gambar itu dilarang. Gambar manusia yang punya nyawa, gambar manusia dengan hewan itu yang dilarang. Makanya melarang mereka memasang foto di rumah. Itu dia mengambil zahiriahnya hadis ini. Akan tetapi ada beberapa banyak ulama memberikan bupa bahwa ada kriterianya itu gambar yang dilarang. Yang pertama yang dilarang itu gambar manusia dan gambar hewan. Itu pun yang dilarang kalau tidak darurat. Ya kau mampama makaboki KTP. Menjadi satu nomor pemerintah KTP tadi ke foto tak? Itu KTP, foto ijazah, foto yang diperlukan dalam administrasi itu ada rukhsah katanya boleh. Kemudian yang kedua yang dilarang itu gambarnya yang sempurna, sidi watakaliangka. Jadi kau si polomi tidak mungkin hidup kalau tidak ada itu berarti itu katanya boleh.
Foto foto KTP angka posi midi. Digaga tu digaga, angka tu digaga watan si pulo. Tidak ada. Kemudian yang ketiga itu gambar berada di tempat yang dimuliakan, itu yang dilarang. Pada komasigi, makanya di masjid katanya itu jangan ada gambar-gambar yang gambar manusia. Nah, termasuk yang keempat itu gambar yang punya bayangan yang dilarang. Kalau tidak ada bayangannya tidak jadi masalah. Kemudian berarti foto boleh ya. Kemudian gambar itu bukan untuk mainan anak-anak. Jadi kok agak sana boneka labubu lah. Yang tren sekarang ini boleh itu katanya karena mainan untuk anak-anak. Jadi Bapak, intinya perbedaan masalah foto ini, gambar ini, banyak perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Iya mi Roma kada ya kalau itu perlu adanya atau itu mah foto. Iya mi kok perlu silakan foto tapi telah selfie di mana-mana orang selfie. Nah, saya kira ini hadirin yang kami muliakan karena ternyata 5 menit. Ada kamu bertanya silakan. Tadi itu memang boleh orang boleh weddingi agak sana warna rambu bilu atau tapi jangan warna hitam karena warna hitam katanya dilarang karena ada hadisnya di yatengi. Tapi ada sampo yang membuat warna boleh menghitamkan rambut. Siapa ustaz yang membolehkan? Wallahu alam, saya tidak tahu. Saya tidak tahu siapa ustaz itu yang membolehkan. Ini ku makan lagi sampo menjerutan atau samere ini mani. Tapi ku mati gitu, mepetang ki buruta. Madulung baterai dan senteret apa? Mabulung bilu ata. Jadi intinya bagi saya, kalau ada sesuatu yang tidak terlalu aja nane roba patca agasan nane nopong Allah Ta'ala, kita terima apa adanya. Inna Allah jamilu yuhibbul jamal. Allah mencintai orang, Allah mencintai kecantikan, keindahan. Inna Allah, karena Allah itu adalah indah. Tapi jangan kita merubah ciptaan Allah. Ini merubah ngintin tadi. Kemudian selanjutnya sapi yang disunti itu boleh kita makan atau tidak? Masalah kehalalannya boleh. Nah, yang penting jangan babi disuntik menjadi sapi. Jadi bapaknya sapi, ibunya ini tidak boleh. Jangan sampai ada yang seperti itu toh. Bapaknya sapi, ibunya babi. Apa ya sperma yang dia suntikan itu tidak boleh. Tidak boleh dimakan. Nah, tapi kalau sapi sesama sapi, sekira boleh. Cuma masalah kesehatan boleh atau tidak. Karena kalau kesehatan, kalau dokter hewan mengatakan tidak boleh karena dapat mengganggu, bahaya. Sama katanya itu agak sana ketuban dikit di gagal lepan itu katanya, saya tidak tahu siapa kan namanya, Dr. Sedul Akbar ya. Dr. Sedul Akbar kalau tidak salah pernah saya lihat itu bahwa majagare makuer, majagare, wallahu alam ya, jangan sampai saya salah ini. Saya cuma pernah lihat sepintas bahwa indah sehat katanya yang seperti itu. Nah, indah sehat seperti itu. Jadi secara apa namanya, sapi yang disuntik sperma sapi boleh. Dia medina wadiko anu harang suntik yang kena jadi. Jadi bapaknya sapi, ibunya babi, atau kambing ibunya anjing bapaknya, tidak boleh. Tapi kalau berbicara masalah kesehatan, kalau memang dilarang itu juga tidak boleh. Wala tulqu biyadikum ila tahluka. Ya seperti itu. Ya silakan Bu, masih ada yang mau bertanya, silakan. Aga gunane baga nganana itu memang sumpajang. Aga gunane lebaga boleh. Nah, itu tadi ibangan ni beraja naganggu namanya umus sibayad. Ibangan ni supaya pertama sekali hilang kalingan anak kalima apa namanya takbir itu mapakaraja di Allah Ta'ala. Saya kira itu manfaatnya. Ya tosi boleh magi pada lebangan. Ya mudah-mudahan sanu-sanoir makanya ku puna bola lole ku masumpanya ku bangi tahu mudah-mudahan makomer to. Yang selanjutnya yang kedua itu ku bangi teh sebenarnya made sitange ya ku bangi tahu nah ku bangi teh made sitange tapi ku paje batel isu masih tange. Jadi makanya itu puna bola ku lele bola baru saya kira tidak ada juga larangannya. Allahu alam, silakan desan mereka tebang tapi ingarangi maka dia kupula bola lepar ingarangi itu karena magi na batel te bola baru ko sarep kami itu lolek ku masumpanya ku masigi mapiro
Dokter kan melarang karena mengandung merkuri, makanya hukumnya haram. La darara wala dirar. Tidak boleh merusak. Tidak boleh. Kalau memang itu merusak karena dokter, itu hukumnya haram. Hukumnya haram. Segala sesuatu yang merusak dalam agama itu dilarang. Jadi haram memproduksi dan haram memakai. Haram memakai kalau memang merusak wajah. Haram produksi dan haram juga memakai. Kita simpulkan buka pengajian kita pada malam hari ini tentang al-musawwir, bahwa salah satu nama Allah Subhanahu wa taala yang agung itu namanya al-musawwir. Artinya dialah yang membentuk makhluk ini sesuai dengan kemauannya. Manusia ada yang hitam kulitnya, ada yang putih, ada sawo matang, ada yang hitam, ada yang merah kayak orang barat. Inilah yang membuktikan bahwa dunia ini ada yang memiliki, ada yang mengatur, ada yang menguasai. Siapa itu? Allah Subhanahu wa taala. Ada gunung, ada langit, ada sungai, itu bentukan Allah Subhanahu wa taala. Itu kesimpulannya. Makanya pada lokimai natuma pasewa ripung Allah taala madanongi koripungi segala kebutuhan kita, segala keinginan kita curahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita bertawakal kepadanya. Mudah-mudahan kita menjadi orang bahagia dunia dan selamat nanti kelak di akhirat insyaallah taala. Subhanakallah bihamdik wasyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.